Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah untuk analisis dan perancangan sistem informasi, di mana kita sudah memasuki pekan ke-10 ya. Jadi di second half ini atau tengah semester kedua, kita sudah bahas tentang spesifikasi proses, kemudian perancangan interface atau user interface ya, perancangan antar muka pemakai. Dan sekarang kita akan masuk kepada perancangan teknologi. Jadi dari sistem yang telah Anda buat, kemudian di akhirnya kita harus merancang teknologinya. Nah, seperti apa? Kita akan coba bahas satu persatu. Jadi di dalam perancangan teknologi itu Anda akan menentukan kebutuhan konfigurasi dari perangkat keras, ya. Kemudian juga di dalamnya itu ada juga spesifikasi perangkat lunak ya, yang akan digunakan oleh sistem yang Anda bangun. Ya. Nah, ini ada beberapa batasan yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah perancangan teknologi. Yang pertama adalah teknologi spesifik. Kemudian perangkat yang digunakan apa. Kemudian ada bahasa dan database yang harus digunakan atau dihindari itu seperti apa. Berikutnya yang kedua adalah batasan karena lingkungan operasi produk atau platform. Contoh ya, misalkan kita sudah membangun aplikasi, sementara aplikasi tersebut hanya bisa dijalankan oleh versi web tertentu. Oleh karenanya, maka perlu disampaikan spesifikasi software dari browsernya, misalkan seperti itu. Kemudian ada ketentuan persyaratan pengembangan atau standar. Ini kembali lagi misalkan Anda membangun aplikasi ini menggunakan visualbasic.net. Oleh karena itu kemudian sistem ini membutuhkan teknologi misalkan operating system menggunakan Windows, itu salah satu. Berikutnya adalah kompatibilitas dengan produk sebelumnya dan potensial kompatibilitas. Jadi kalau misalkan sistem yang kita buat itu menggantikan sistem yang lama, apakah kemudian peralatan atau teknologi yang digunakan itu masih bisa digunakan ya atau kompatibel dengan sistem yang baru. Berikutnya yang kelima, batasan atau penyesuaian requirement yang dikenakan oleh regulasi atau business rule. Ya, itu akan mempengaruhi kemudian perancangan teknologi. Kemudian yang lain, batasan lain ada contohnya adalah batasan hardware. Seperti misalkan sistem yang dijalankan oleh Anda butuh memori sekian, prosesornya apa, dan lain-lain. Kemudian nomor 7 adalah batasan fisik karena lingkungan operasi atau karakteristik atau batasan dari user. Di nomor 8 ada penyesuaian interface yang ada untuk diikuti. Yang ke-9 adalah interface untuk sistem berjalan yang lain seperti data format dan lain-lain. Yang nomor 10, batasan karena ukuran display pada saat dijalankan. Misalkan aplikasi yang digunakan ini dijalankan di tablet atau handphone misalkan. Maka perlu dibuat batasannya atau perlu dibuat konfigurasi teknologinya seperti apa. Ya. Ada juga keterkaitannya dengan standar format pertukaran data. Misalkan teknologinya dalam menggunakan web, kemudian ada misalkan penggunaan XML kah, atau misalkan menggunakan PHP kah dan lain sebagainya ya, terkait dengan proses teknologinya seperti apa. Nah, berikutnya yang dilakukan di perancangan teknologi ini adalah konfigurasi dari si hardware. Ya. Konfigurasi perangkat keras ini akan berhubungan dengan kondisi perangkat komputer yang akan digunakan ketika misalkan Anda mengimplementasikan
sistem informasi ya, yang sebelumnya kita sudah kembangkan ya, kita rancang dan lain sebagainya. Nah, misalkan ya, apakah komputer tersebut itu stand alone atau misalkan butuh jaringan komputer dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggambarkan sebuah konfigurasinya itu misalkan, oh komunikasinya adalah stand alone karena aplikasi ini hanya dijalankan tidak membutuhkan server misalkan, atau kemudian kalau membutuhkan server berarti perlu untuk menggunakan jaringan komputer. Kalau untuk dewasa ini saya rasa kebanyakan aplikasi sudah client server ya, atau bahkan misalkan kalau Anda membangun aplikasinya dengan yang mobile ya, aplikasi yang secara mobile, saya rasa itu sudah menjadi keharusan ya, terus menjadi sebuah kewajiban Anda untuk menggunakan Eee client server, teknologi client server ya. Berikutnya, khusus untuk konfigurasi perangkat, keras ya, yang menggunakan jaringan komputer, maka perlu diperhatikan, eee, jenis jaringan komputer yang digunakan ya. Bisa misalkan ada jaringan broadcast atau dia menggunakan jaringan point to point. Kalau yang, jaringannya broadcast ini lebih ke apa ya, lebih ke sisi transmisinya seperti apa, ya. Kalau broadcast artinya ya seperti jaringan pada saat ini saja seperti biasa gitu, ada satu server yang kemudian satu server itu bisa diakses oleh banyak orang. Kalau untuk jaringan, point to point ya, biasanya contohnya misalkan jaringan dari satu komputer ke sebuah printer ya misalkan. Jadi printer tersebut direct ya atau point to point terhadap komputer. Kemudian, ada juga kita misalkan melakukan konfigurasi perangkat keras berdasarkan teknologi transmisinya seperti apa. Apakah misalkan, menggunakan WAN atau MAN atau LAN atau kalau yang sekarang ada ya sebetulnya bisa menggunakan cloud ya, menggunakan cloud. Jadi aplikasi Anda yang kalau dulu ya secara konvensional itu aplikasi diletakkan di server di dalam sebuah jaringan, baik itu LAN atau MAN atau WAN, sekarang ada yang di cloud. Jadi servernya ada di cloud, Anda tinggal membuat aplikasi interface yang bisa terhubung ke cloud tadi. Dari yang sudah disampaikan sebelumnya adalah studi kasusnya adalah untuk, penjualan ya misalkan, penjualan dan pelaporan barang. Saat ini sudah ada juga yang aplikasi yang dibangun berdasarkan cloud. Jadi nanti kita tinggal sewa cloud-nya saja, jadi kita tinggal input master barangnya. Ya, itu salah satu contoh misalkan Anda membuat aplikasinya di cloud. Banyak sekali, silakan Anda bisa, cari misalkan namanya, online POS ya misalkan, point on sales ya misalkan. Jadi Anda bisa saat ini tidak perlu develop lagi sebetulnya, tapi Anda bisa memanfaatkan tentunya dengan melakukan, pendaftaran dan melakukan pembayaran setiap bulannya, ya. Tapi poinnya bukan itu ya, poinnya bukan hanya kita sebagai pengguna, tapi bagaimana kemudian kita sebagai pembuat si aplikasinya, ya. Bagaimana kita menganalisis dan melakukan perancangan terhadap, sistem informasinya itu seperti apa. Lalu berdasarkan topologi ya, ada, star, ada ring, ada bus ya. Ini mungkin Anda sudah belajar di, jaringan komputer, tapi sebetulnya kalau untuk sekarang sih tidak terlalu spesifik ya dibutuhkan untuk, konfigurasi perangkat keras yang Anda cantumkan nanti kemudian di, laporan Anda. Oke. Nah, ini hanya sebagai contoh saja misalkan tadi ya, ada contoh konfigurasi perangkat keras. Ya, konfigurasinya apa? Berarti misalkan, kan ada bagian penjualan. Di bagian penjualan misalnya ada berapa tempat? Oh, ada 3 tempat. Ada 3 komputer, ada komputer satu, komputer 2, komputer 3. Dia terhubung ke hub ya. Kemudian servernya ada di mana? Oh, servernya ada di ruangan yang berbeda. Kemudian di bagian kasir, oh kasirnya ada 2 komputer terhubung ke hub ya, ke konsentrator atau namanya switch ya. Baru kemudian dikoneksikan ke server. Ya.
Ya kurang lebih seperti itu ya spesifikasi dari perangkat, kerasnya ya. Kalau tadi kita lihat secara jaringan, maka ada juga yang, spesifikasi perangkat, keras yang lebih detail ya. Perangkat keras yang lebih detail misalkan contohnya dispesifikasikan, oh komputer untuk server misalkan dia prosesornya apa, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, dan seterusnya ya kelengkapannya. Begitu juga untuk spesifikasi, perangkat keras dari si komputer pengakses atau klien ya, seperti apa. Biasanya kalau untuk server pasti spesifikasinya lebih tinggi dibanding dengan, workstation ya. Itu idealnya ya. Contoh kalau di sini perbedaannya hanya hadis saja, tapi kalau, sebagai contoh di sini, saya rasa saat ini sudah tidak relevan lagi ya karena, memang minimum saja ya untuk server mungkin untuk melayani banyak orang bisa, RAM-nya itu tidak hanya 1 GB ya misalkan, tapi bisa lebih dari 16 GB. Kalau yang seperti ini biasanya kadangkala, yang terjadi komputer server memang secara fungsi dia komputer server. Tapi secara pembelian hardware kadang-kadang yang dibelikan hanya komputer klien, tapi dia berfungsi sebagai server. Ada juga sebetulnya komputer-komputer yang memang diciptakan server. Ada pembeda ya antara komputer yang diciptakan memang spesifik untuk server atau, ada juga komputer spesifik untuk user. Pembedanya biasanya di sisi ketahanan ya. Biasanya kalau komputer server dia bisa, ada ketahanan bisa running 24/7 ya, artinya 24 jam dalam 7 hari. Dan juga Eee, sisi lainnya, dia biasanya punya, eee, tambahan power supply ya, sehingga ketika terjadi sebuah kerusakan, satu power supply, misalkan ada 2 1 mati, dia satu masih bisa tercukupi oleh, sumber daya yang lain, sehingga ketika terjadi mati listrik, tetap server bisa berjalan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi perangkat keras, sedangkan untuk spesifikasi perangkat lunaknya, itu cukup, simpel ya. Jadi misalkan sistem operasinya apa? Oh kalau server dia butuhnya Windows Server misalkan, kalau workstation cukup Windows, Workstation ya. Misalkan kalau server kalau sekarang berarti ada Windows Server 2019 misalkan, workstation-nya, Windows Microsoft Windows 10 ya misalkan. Kemudian, perangkat implementasinya apa? Oh di server dia perlu install Visual Basic misalkan. Kemudian database-nya apa? Oh, database-nya MySQL misalkan. Anda bisa pakai MySQL atau SQL Server dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya masih sederhana menggunakan Access misalkan, Microsoft Access. Kemudian perangkat pendukungnya apa? Oh, di workstation ternyata membutuhkan, aplikasi Microsoft Office ya, untuk keperluan edit, kemudian format, laporan, pencetakan, dan lain sebagainya. Ya, itu kurang lebih keterkaitannya dengan, perancangan teknologi, ya. Kita kemudian nanti di, pekan depan akan membahas tentang implementasi model keperancangan. Dan saya ingatkan kepada Anda untuk, mempersiapkan presentasi karena untuk presentasi individu itu sudah akan dimulai di pekan ke-12 untuk menjadikan, nilai bagi Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.